Oke, halo teman-teman, kembali lagi sama aku Diva. Jadi di EduCounting kali ini kita bakalan ngebahas mengenai jenis-jenis pajak di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita bahas dulu nih mengenai pengertian dan juga fungsi-fungsi pajak ya teman-teman. Oke. Nah, yang pertama, apa sih pajak itu? Jadi, pajak itu merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi dan badan yang dibayarkan kepada negara dan bersifat memaksa berdasarkan dengan undang-undang. Nah, simpelnya kayak gini, teman-teman. Pajak itu merupakan uang atau di sini disebutnya sebagai kontribusi yang memang wajib dibayarkan oleh orang pribadi dan badan kepada negara. Nah, untuk istilah orang pribadi itu bisa dikatakan sebagai seorang karyawan atau pegawai yang bekerja ya teman-teman. Untuk badan sendiri itu bisa dikatakan sebagai sebuah perusahaan. Oke, kita lanjut lagi ke fungsi pajak. Di sini fungsi pajak ada tiga teman-teman. Yang pertama itu berfungsi sebagai budgeter. Jadi pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah itu dijadikan sebagai sumber pendapatan negara. Nah, yang kedua itu sebagai regulator, digunakan untuk mengatur negara dalam bidang sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir itu sebagai distributor, digunakan untuk pemerataan ekonomi negara demi kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Oke, di sini aku udah drop beberapa jenis-jenis pajak di Indonesia. Sebenarnya banyak banget teman-teman jenis-jenis pajak di Indonesia, tapi yang nanti kalian akan pelajari di mata kuliah perpajakan semester 3 itu kurang lebih ada 6 jenis pajak. Yang pertama itu ada PPh pasal 21, PPh pasal 26, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, dan yang terakhir itu adalah PPh pasal 4 ayat 2 atau yang biasa kita sebut sebagai PPh final. Oke, kita bahas dulu dari yang pertama, yaitu PPh pasal 21. Jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai. Nah, mungkin dari pengertian dari PPh pasal 21 ini, teman-teman udah bisa membayangkan atau menangkap kalau PPh pasal 21 ini ditujukan untuk pegawai yang bekerja, karena setelah bekerja pasti mereka akan menerima gaji dan upah ya teman-teman. Nah, untuk tarif PPh pasal 21 sudah aku taruh di bawah. Jadi, wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta itu akan dikenakan tarif 5%. Untuk wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu akan dikenakan 15% gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada tabel penghasilan bruto tahunan dan juga tarif dari PPh pasal 21. Jadi, kayak tadi aku udah bilang ya, teman-teman ya, ada yang 5% dan 15%. Untuk penghasilan bruto tahunan 250 juta sampai 500 juta per tahun, itu akan dikenakan 25%. Dan kalau yang penghasilannya lebih dari 500 juta per tahun, itu akan dikenakan 30%. Oke, kita lanjut ke PPh pasal 26, yaitu pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran, yaitu berupa gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri. Nah, di sebelah kanan aku sudah taruh tarif dan objek pajak PPh pasal 26 ini. Dari nomor 1 sampai 4 itu kebanyakan bernominal 20% ya teman-teman. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa nih ngepost dulu videonya untuk baca lebih lanjut dan lebih leluasa mengenai tarif dan objek pajak dari PPh 26 ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke PPh pasal 22, yaitu pajak yang dikenakan kepada badan usaha baik milik pemerintah atau swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Nah, dari pengertiannya aja nih teman-teman, kita bisa menilai ya kalau misalnya PPh pasal 22 ini ditujukan untuk badan atau perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Seperti biasa, di sebelah kanan sudah aku taruh bagannya tarif dari PPh pasal 22 impor. Mungkin aku akan jelaskan aja nih teman-teman yang paling atas dengan API dan tanpa API. Jadi API itu apa teman-teman? API itu kepanjangan dari angka pengenal impor. Jadi ketika badan atau perusahaan yang melakukan impor dengan menyertakan API ini akan hanya dikenakan 2,5%. Kalau misalnya mereka nggak pakai API, mereka dikenakan 7,5% gitu teman-teman. Nah, lanjut kita ke PPh pasal 23, yaitu pajak yang dikenakan pada penghasilan modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21 gitu. Nah, di sebelah sudah aku taruh tarif dari PPh pasal 23, itu ada yang dikenakan tarif 15% dan ada yang dikenakan tarif 2% ya, teman-teman.
Oke, kita lanjut ke PPh pasal 24, yaitu peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Nah, di sebelah kanan sudah ada contoh dari PPh pasal 24 badan perhitungannya. Mungkin aku akan jelaskan yang nomor terakhir nih teman-teman, yang nomor 3, batas maksimum PPh pasal 24. Nah, di sini ada angka 1 miliar, 2 miliar, dan 500 juta. Nah, 1 miliar ini dari mana teman-teman? 1 miliar ini didapatkan dari penghasilan luar negeri nih teman-teman, sebesar 1 miliar. Nah, untuk 2 miliar ini merupakan penjumlahan dari penghasilan luar negeri ditambah dengan penghasilan luar negeri. 1 miliar ditambah dengan 1 miliar hasilnya 2 miliar. Dikali dengan 500 juta. Nah, 500 juta ini didapatkan dari nomor 2 nih teman-teman, yang 500 juta. Gitu ya teman-teman. Oke, yang terakhir. PPh pasal 4 ayat 2 atau kita sebut sebagai PPh final. Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Oke. Ini dia teman-teman tarifnya. Eh, Seperti biasa ya teman-teman, mungkin teman-teman bisa nge-pause dulu videonya biar teman-teman bisa baca dengan leluasa. Ini tarifnya ada dari nomor 1 sampai nomor 9. Seperti itu ya teman-teman. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Sekian penjelasan dari aku. Mohon maaf jika ada kurang atau segala macam kesalahan yang aku lakukan. Semoga teman-teman bisa terbantu dengan Educounting kali ini. Dan jangan lupa untuk pantengin terus Instagramnya Kak Aceh, karena di situ akan banyak info-info seputar akuntansi dan juga ilmu-ilmu akuntansi yang akan di-share di IG Kak Aceh. Terima kasih. Thank you. Jangan lupa follow.